Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah berkelanjutan dari kisah pesugihan warung bakso part 2. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan ceritanya. Malam itu, Doble mengajak teman-temannya untuk kembali menyelidiki dengan perasaan was-was. Mereka berjalan menuju warung Pak Tejo yang sudah tutup. Dari kejauhan, mereka melihat ada cahaya lilin di dalam warung. "Dia lagi ngapain tuh?" bisik Daplun. Mereka mendekat perlahan dan mengintip melalui celah dalam bilik. Terlihat Pak Tejo duduk bersila di depan sesajen yang baru saja disiapkan. Ada ketan bakar, singkong, kopi hitam, dan tambahan lain, seperti seekor burung gagak yang sudah mati tergeletak di atas nampan. Pak Tejo mulai membaca mantra dengan suara pelan. Udara di sekitar warung tiba-tiba terasa lebih dingin. Keempat remaja itu menahan nafas, takut jika suara mereka terdengar. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka menaik. Bayangan besar muncul di belakang Pak Tejo, membentuk wujud buto ijo yang sama seperti yang mereka lihat sebelumnya. Sosok itu lebih besar dari sebelumnya, dengan mata merah yang berkilauan di kegelapan. "Buto ijo," bisik Dawir. Hampir tak dengar. Sosok itu mengangkat burung gagak dan menghilang begitu saja, meninggalkan asap hitam yang memenuhi ruangan. Pak Tejo kemudian bangkit, terlihat puas lalu memadamkan lilin. Keempat remaja itu segera melarikan diri kembali ke pos ronda dengan jantung berdegup kencang. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk berbicara lagi dengan Pak Panjul, pedagang burung yang sebelumnya memberikan informasi kepada mereka tentang pesanan Pak Tejo. "Pak, kami tahu Pak Tejo sering pesan burung gagak dari Bapak. Kenapa dia butuh burung itu?" tanya Dobleh tanpa basa-basi. Pak Panjul terlihat ragu, tapi akhirnya menjawab. Setiap kali dia pesan, dia bilang burung itu untuk menjaga keberuntungan dan kelancaran rezeki. "Persembahan untuk siapa?" desak Jarot. Pak Panjul menggeleng. "Aku nggak tahu pasti, tapi burung gagak itu dia selalu pesan setiap mendekati wetonnya. Semacam syarat mungkin." Mereka semakin yakin bahwa Pak Tejo memang terlibat dalam pesugihan. Burung gagak yang digunakan dalam ritual menjadi kunci dari semua kejadian aneh di sekitar warung itu. Beberapa malam kemudian, ada kejadian lain yang menghebohkan di warung Pak Tejo. Seorang bapak datang bersama anak perempuannya yang masih kecil. Saat sedang makan, anak itu tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat dan mulai menuju ke arah dinding tempat baksonya dimasak. "Pak, lihat, ada buto di situ. Dia berdiri di atas dandang," teriak si anak dengan suara lantang. Seluruh pelanggan di warung terdiam. Suasana menjadi tegang. Pak Tejo mencoba menenangkan mereka, tapi ekspresi wajahnya tak bisa menyembunyikan kegugupannya. "Ah, anak kecil ini cuma mengada-ngada. Jangan dipercaya," kata Pak Tejo sambil memaksa tersenyum. Namun beberapa pelanggan terlihat gelisah. Beberapa bahkan langsung meninggalkan warung, meninggalkan makanan mereka. Setelah kejadian itu, desas-desus tentang sosok buto ijo mulai menyebar di desa. Warga semakin yakin bahwa warung Pak Tejo tidak hanya menjual bakso, tetapi juga menyimpan rahasia gelap. Setelah kejadian tersebut, sekelompok remaja itu berdebat. Daplun Jarot ingin berhenti menyelidiki, takut akan bahaya yang lebih besar. Namun, Doblai bersikeras untuk terus menyelidikinya. "Kita sudah terlalu jauh, gak bisa berhenti," kata Doblai dengan serius. "Tapi kalau kita terus campur tangan, gimana kalau kita jadi korban berikutnya?" tanya Jarot dengan nada ketakutan. Doblai terdiam sejenak. Ia tahu resiko yang mereka hadapi, tapi ia juga merasa ada tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran. "Kita harus berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat," ujar Daplun, meninggalkan pertemuan mereka di pos ronda. Namun di dalam hati, Dobleh merasa bahwa misteri ini belum selesai. Hari-hari di desa Kroya semakin tegang. Gosip tentang warung bakso Pak Tejo yang diduga menggunakan pesugihan buto ijo semakin menyebar.
Beberapa pelanggan mulai ragu untuk makan di sana, meski sebagian besar tetap datang karena rasanya yang terkenal enak. Namun di balik keramaian itu, hidup Pak Tejo mulai berantakan. Pak Panjul pedagang burung kembali mendapat kunjungan dari Pak Tejo. Kali ini Pak Tejo terlihat sangat cemas. "Pak Panjul, saya butuh burung gagak sekarang juga. Hari kelahiran saya tinggal 2 hari lagi," kata Pak Tejo dengan nada mendesak. Pak Panjul menggeleng. "Maaf Pak, sekarang burung gagak sudah susah dicari. Saya nggak punya stok." Wajah Pak Tejo berubah. Ia terlihat marah, tetapi tidak bisa memaksa. "Tolong cari bagaimanapun caranya. Kalau tidak, sesuatu yang buruk bisa terjadi." Pak Panjul hanya mengangguk, tetapi ia tahu bahwa permintaan itu tidak mungkin terpenuhi. Ketika hari kelahirannya datang, Pak Tejo tidak punya burung gagak untuk dipersembahkan. Ia mencoba mengganti persembahannya dengan ayam hitam, tetapi ritual itu tampak tidak berjalan seperti biasa. Malam itu, rumah Pak Tejo menjadi sangat sunyi, tetapi ada suara yang aneh, seperti raungan dari dalam. Keesokan harinya, warung bakso Pak Tejo masih buka seperti biasa. Namun, ada yang berbeda. Para pelanggan yang datang mengeluh bahwa bakso yang disajikan terasa aneh. Beberapa bahkan mengatakan mereka mencium bau busuk yang samar dari darah dapur. "Saya nggak mau makan di sini lagi," kata seorang pelanggan sambil meninggikan suaranya. Pelanggan lainnya mengikuti, hingga warung yang biasanya ramai perlahan menjadi sepi. Daplin yang bekerja di warung sebagai pelayan mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia memperhatikan bahwa setiap malam Pak Tejo menjadi semakin gelisah. Ia sering terdengar berbicara sendiri di dapur, dan matanya melihat kosong. Beberapa hari setelah ritualnya gagal, perubahan fisik mulai terlihat pada Pak Tejo. Kulitnya yang sebelumnya sehat menjadi keriput, seperti seorang yang menua sangat cepat. Rambutnya pun rontok, dan matanya terlihat cekung. Warga yang melihatnya mulai berbisik-bisik. "Dia kelihatannya seperti orang yang sakit keras," kata salah satu warga. "Apa mungkin ini akibat dari pesugihannya?" balas yang lain. Bu Surti semakin khawatir dengan kondisi suaminya. "Pak, sudah cukup, kita hentikan semua ini," pintanya suatu malam. Namun Pak Tejo hanya menggeleng lemah. "Aku tidak bisa berhenti. Kalau aku berhenti, kita akan kehilangan segalanya, bahkan nyawa kita pun." Malam berikutnya, kejadian tragis terjadi di warung Pak Tejo. Tanpa alasan, api tiba-tiba muncul di bagian dapur dan dengan cepat menyebar ke seluruh warung. Warga berusaha memadamkan api, tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan warung tersebut. Ketika api akhirnya padam, hanya sisa-sisa arang yang tertinggal. Gerobak besar tempat Pak Tejo memasak bakso akhirnya hancur, dan dandang besar meleleh seketika. Warga yang melihat sisa-sisa itu merasa ngeri. Beberapa mengaku melihat bentuk wajah menyeramkan di antara sisa-sisa hangus dandang itu. Pak Tejo yang menyaksikan warungnya terbakar hanya duduk diam di tanah. Ia tidak menangis, tidak marah, hanya menatap kosong ke arah puing-puing itu. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi membuka warungnya. Beberapa hari setelah kebakaran, kondisi Pak Tejo semakin memburuk. Ia sering mengamuk tanpa alasan, merusak barang-barang di rumahnya. Teriakannya bisa terdengar hingga keluar, membuat para tetangga merasa takut. Di suatu malam, suara raungan Pak Tejo berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Warga yang mendengar mengatakan bahwa suara itu bukan suara manusia, melainkan seperti suara makhluk besar yang meraung di dalam rumahnya. "Ada yang tidak beres di rumah itu," ujar seorang warga yang tinggal di dekat rumah Pak Tejo. Beberapa hari kemudian, Pak Tejo ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Kulitnya menghitam seperti terbakar, dan wajahnya terlihat seperti menyeringai kesakitan. Bau busuk yang menyengat membuat warga enggan mendekat. Bu Surti yang mencoba merawat suaminya hingga akhir hanya bisa menangis. Namun ia tahu bahwa ini adalah akibat dari jalan yang dia pilih.
Pak Tejo dimakamkan dengan cepat, hanya dihadiri oleh keluarganya. Warga desa yang mengetahui kejadian itu mulai percaya bahwa kematian Pak Tejo adalah hukuman dari Buto Ijo karena gagal memenuhi perjanjiannya. Setelah kematian Pak Tejo yang tragis, suasana di rumahnya berubah mencekam. Warung bakso yang dulunya ramai kini menjadi puing-puing yang ditinggalkan, namun teror belum berakhir. Kehadiran Buto Ijo masih terasa, kali ini mengincar Bu Surti dan keluarganya. Malam pertama setelah pemakaman Pak Tejo, Bu Surti mencoba untuk tidur, namun suara langkah berat terdengar di sekitar rumah. Awalnya, ia mengira itu hanya binatang liar, tetapi suara itu semakin jelas bahwa ia mendengar desahan berat seperti nafas makhluk besar. "Pak, apa itu kamu?" panggil Bu Surti dengan suara gemetar. Meski ia tahu suaminya sudah tiada, tidak ada jawaban, tetapi suara itu semakin mendekat ke kamarnya. Ia memegang erat selimutnya, matanya menatap ke arah pintu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan, dengan sendirinya. Bu Surti melihat bayangan besar berdiri di ambang pintu. Sosok Buto Ijo dengan mata merah menyala. Makhluk itu tidak berbicara, tetapi menggeram pelan, membuat tubuh Bu Surti terkaku. "Di tempat engkau harus melanjutkan." Suara berat itu akhirnya berkata, terdengar seperti gema di seluruh ruangan. "Perjanjian harus dilanjutkan." Bu Surti menangis terseduh-seduh. "Aku tidak mau, suamiku sudah meninggal karena ini." Namun Buto Ijo hanya menatapnya dengan tatapan tajam. Malam itu, di bawah bimbingan Pak Karta, Bu Surti melakukan ritual pelepasan di bekas warung bakso. Ia membawa sisa-sisa dandang besar yang hangus, sesajen, dan segegang rambut Pak Tejo yang disimpan sebagai bagian dari perjanjian sebelumnya. Pak Karta memulai ritual dengan membaca mantra-mantra kuno, sementara Bu Surti diminta untuk membakar semuanya barang yang berhubungan dengan suaminya. Ketika api menyala, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara geraman keras terdengar dari kegelapan. Buto Ijo muncul, lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Berhenti," raungnya. "Perjanjian ini tidak bisa diputus." Pak Karta tetap melanjutkan mantranya. Sementara Bu Surti berteriak, "Aku tidak mau lagi. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Aku hanya ingin keluargaku bebas." Buto Ijo menggeram marah, mengulurkan tangannya yang besar ke arah Bu Surti. Namun sebelum ia bisa menyentuhnya, api dari sesajen meledak, membakar bayangannya hingga menghilang. Suasana kembali hening, hanya ada suara angin malam yang berhembus. Meski Buto Ijo berhasil diusir, Bu Surti tidak sepenuhnya selamat. Malam itu ia jatuh sakit parah, tubuhnya melemah, dan dalam beberapa hari ia meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, ia sempat berpesan kepada Santi, "Jaga anak-anak, jangan biarkan mereka mengikuti jejak ini." Setelah kematian musuh, anak-anaknya perlahan meninggalkan desa, mencari kehidupan baru yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Warung bakso itu tetap menjadi puing dan warga desa menghindari tempat itu, percaya bahwa Buto Ijo masih mengintai di sana. Bertahun-tahun setelah kematian Pak Tejo dan Bu Surti, desa Kroya mulai tenang kembali. Warung bakso yang pernah menjadi sumber kehebohan itu kini menjadi puing-puing yang ditumbuhi rumput liar. Namun, bagi anak-anak Pak Tejo, cerita tentang Buto Ijo masih menjadi bayang-bayang gelap yang sulit dilupakan. Anak-anak Pak Tejo, Dina, Arman, Sari, dan Dandi hidup terpisah setelah kematian ibu mereka. Dina, anak tertua, memutuskan untuk tinggal di desa dan merawat adik-adiknya hingga mereka dewasa. Arman dan Sari kemudian merantau ke kota, sementara Dandi, anak bungsu, tinggal bersamanya.